Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Ibu dan teman-teman. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang ilustrasi ke-6. Soalnya itu masih sama. Perusahaan dari Amerika membeli perusahaan dari Inggris sebesar 455.000. Ini transaksinya dalam dolar. Di sini terlihat tidak ada selisih antara nilai buku dan nilai wajar aset neto pada saat pembelian. Dan kurs dari pound sterling ke US itu 1,3. Selisih antara nilai investasi dan nilai wajar aset neto dialokasikan ke paten. Lalu berikut ada neraca perusahaan anak, perusahaan Inggris. Oke, lanjut. Dari neraca tersebut bisa diambil paten itu sebesar 130.000. Itu dapat dari ininya 260.000 ditambah 65.000. Jadi dapat iya benar. Pas 65.000 kan nilai investasinya. Terus dikurang sama net asset. Dapat 130.000 dolar. Lalu 3 Januari dia menyerahkan uang muka yang tadi dijelasin sama ibunya sebesar 78.000. Uang muka ini akan diselesaikan dalam US dollar. Lalu oke, udah sih. Nah, ini hal-hal yang akan dibahas. Yang pertama ada metode yang digunakan. Yang kedua transaksi induk dan anak. Yang ketiga jurnal di buku induk, lalu jurnal di buku anak. Lalu neraca anak yang sudah ditransaksi, jurnal eliminasi yang dibuat oleh induk, sama kertas kerja konsolidasi. Yang pertama ada analisis metode. Pada ilustrasi 6 ini digunakan metode temporal. Karena yang pertama mata uang fungsional S, itu kan USD anaknya, sama dengan mata uang pelaporan induk. Yang kedua mata uang lokal S, pound, berbeda dengan mata uang fungsional USD. Nah, ini analisis jenis transaksi bagi induk dan bagi parent dan anak. Yang pertama, transaksi akuisisi. Mata uang lokalnya P itu USD, fungsionalnya USD, lalu transaksinya itu dalam USD. Maka jenis transaksinya itu lokal. Yang kedua, transaksi pembayaran uang muka. Mata uang lokal semua kan USD karena P itu dari USA. Lalu mata fungsional USD, transaksinya itu dalam USD. Maka jenis transaksinya itu lokal. Dividen fungsionalnya USD. Nah, transaksinya ini dalam pound sterling karena kan yang bagi dividen itu anaknya. Jenis transaksi itu mata uang asing. Bagi anak karena mata uang lokalnya itu pound sterling, perusahaan Inggris, mata uang fungsional USD, transaksinya dalam USD, maka transaksi ini bukan jenis mata uang asing, bukan mata uang asing, karena fungsional sama transaksinya masih sama-sama USD. Yang kedua, pembayaran uang muka. Fungsionalnya USD, transaksinya dalam USD. Transaksinya juga bukan mata uang asing. Yang ketiga, ada dividen, mata uang fungsional USD, transaksi dalam pound sterling, maka transaksi ini termasuk dalam transaksi mata uang asing. Nah, ini ada jurnal di buku induk. Jurnal yang pertama itu jurnal akuisisi. 455.000 itu investment pada cash. Di sini 455.000, tidak ada selisih. Lalu yang kedua ada uang muka dari S yang nerima si parent, berarti cash-nya di debit pada advance from S. Nah, lalu ada laba dari anak sebesar 74.000. Debit investment in S, kreditnya income from S. Nah, ini 74.000 ini dari mana ya? Oh, nggak ada. Itu net income dia itu 87.000. Lalu ada amortisasi paten 13.000, jadi 87 dikurang 13 sama dengan 74. Lalu ada penerimaan dividen 36.600 sebesar 36.600. Dari pembagian dividennya itu 30.000 dalam pounds karena dicatatnya dalam USD, jadi 30.000 dikali 1,2 dapat 36.600.
Itu untuk jurnal di buku induk. Lalu selanjutnya ada jurnal di buku anak. Ini cuma ada 2. Yang pertama uang pembayaran uang muka, resiprokal sama ini. Advance to pay pada cash sebesar 78.000. Yang kedua ada pembayaran dividen. Cash pada advance from sebesar 36.600. Selanjutnya ini penjabaran trial balance anak. Akun debitnya ini yang pertama cash. Cash ini termasuk monetary asset, akun moneter. Dan yang dipakai itu current rate. Sebesar 106.000 dikali kursnya itu dalam dolar itu 127.200. Akun kedua itu AR. AR ini juga termasuk akun moneter. Maka metode yang dipakai itu current rate. Di transaksi 80.000 dikali 1,2 dapat 96.000 di dalam dolar. Inventory. Ini pakai metode FIFO. Akun ini termasuk akun non moneter. Dicatat dalam historical cost. Metode yang dipakai adalah historical rate. Sebesar 120.000 dikali 1,22, 146.400. Nah, 1,22 ini diambil dari masih ke pause ya. 1,2 ini diambil dari ini kurs pembelian terakhir. Ending inventory-nya itu pakai 1,22 sebesar 146.400. Akun keempat pen asset. Pen asset ini juga termasuk non monetary item. Metode yang dipakai adalah historical rate, ditranslasikan jadi dolar 130.000. Advance to pay. Akun ini juga termasuk non monetary item. Metode yang dipakai adalah historical rate. Jumlah dolarnya 78.000. Cost of sales. Nah, ini perhitungan cost of sales ada di kanan. Beginning inventory ditambah purchase dapat goods available for sale dikurang ending inventory dapat cost of sales. Lalu selanjutnya ada akun depreciation expense. Karakteristik akun tersebut merupakan non monetary item. Metode yang dipakai historical rate, jumlah dolar dikali 10.000 dikali 1,3 13.000. Wages and salaries ini termasuk mengakibatkan aliran keluar dari monetary item. Metode yang dipakai adalah actual rate atau dirata-ratain. 1,25 ini ada di soal, jadi 120.000 dikali 1,25. Other expenses sama dengan 1,25 75.000. Nah, ini dividen pakai kurs saat dividen 30.000 1,22 yang tadi ada di jurnal 36.600. Nah, exchange loss ini sebagai balancing antara dari penjabaran kurs pounds ke dolar itu ada selisih. Nah, ini balancingnya. Exchange loss sebesar 2.900. Lalu ini ada akun kreditnya. Yang pertama akun sales. Ini mengakibatkan aliran masuk dari monetary item. Metode yang dipakai actual rate sebesar 675.000. Ya, akun kedua itu ada AP, akun payable. Merupakan akun monetary liability. Metode yang dipakai itu current rate. Kurs 1,2, jumlah dolarnya 43.200. Bonds payable sama merupakan monetary liability yang dipakai current rate dikali 1,2 dapat 110.000. Dapat ini akun keempat ada akumulasi depresiasi. Merupakan non monetary item dicatat pada cost historical. Metode yang dipakai historical, kursnya itu karena historical 1,3, jumlah dolarnya 39.000. Capital stock, return earning sama merupakan akun ekuitas, share ini kapitalnya share kapital, metodenya historical, jumlah pounds dikali 1,3 290.000. RA ini metodenya tidak dijabarkan karena kan akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Itu total kreditnya udah. Lalu selanjutnya ada jurnal eliminasi.
Yang pertama, eliminasi antara dividen dan laba. Income from S 74.000 pada dividen dan investment in S. Ini investment in S ini balancing, udah bisa. Lalu yang kedua ada eliminasi investasi. Investasinya pas 50.000, retained earning 65.000, ada selisih paten di sini 130.000. 260, 65, selisih paten. Lalu ada amortisasi paten. Other expense pada paten sebesar 13.000. Lalu ada akun resiprokal yang tadi advance payment dari mana? Dari S. Makanya di sini dieliminasi. Berikut ada kertas kerja konsolidasi. Jurnal-jurnal eliminasi yang udah dicatat tadi kita masukin di adjustment and elimination. Lalu sudah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih Firza sudah menjelaskan dan teman-teman dari kelompok 2. Mungkin ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan dari teman-teman yang lainnya, silahkan. Ini kita pakai metode temporal ya. Kalau metode temporal itu istilah lainnya adalah remeasurement ya. Kalau current itu translation, kalau temporal itu adalah remeasurement gitu ya. Karakteristiknya adalah remeasurement atau penghitungan kembali atau pengukuran kembali itu terjadi ketika si anaknya itu menggunakan mata uang fungsional yang sama dengan mata uang induknya, tetapi laporan keuangannya disusun dengan mata uang selain fungsional. Dalam hal ini tadi dalam pound sterling ya, pencatatannya dalam pound sterling, sementara fungsional dari si S sama dengan fungsional milik P. Oleh karena itu metode yang kita gunakan adalah metode remeasurement atau temporal method. Oke. Lalu, teman-teman yang lain ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, saya nanya. Kalau belum ada, saya tanya dulu ya. Untuk teman-teman dari kelompok 2, mungkin bisa dijelaskan di slide yang sebelumnya tadi, Firza boleh di analisis transaksi. Nah, ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk P di sini ya, dividennya transaksi pembagian dividen atau penerimaan dividen dari S itu merupakan transaksi dalam mata uang asing, gitu ya. Boleh ke jurnal umum P. Nah, di sini jurnal penerimaan dividen cash pada investment in S 36.600 gitu. Nah, ya pertanyaan saya ini kan tadi 36.600 ini diperoleh dari perkalian antara 30.000 jumlah dividen yang dibayarkan oleh S dikalikan dengan 1,2 kurs pada saat pembagian dividen gitu ya. Nah, pertanyaan saya apakah di transaksi ini kan termasuk transaksi mata uang asing ya bagi P, apakah akan ada penyesuaian akhir tahun atas transaksi ini, penerimaan dividen? Teman-teman yang lain selain ini ya, selain Muhammad Fitrian, boleh, Firza, boleh menjawab. Ya, sorry. Boleh, teman-teman yang lain dari kelompok 2 mungkin bisa menjawab apakah akan ada penyesuaian di akhir tahun. Kalau ada, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Izin menjawab, Bu. Silakan, siapa ini? Ian ya? Ya, Bu. Mungkin kalau jadi dividen payable mungkin ada penyesuaiannya ya, Bu. Kenapa? Karena dia jatuhnya sebagai itu, apa? Kayak ya utang piutang, Bu. Jadi kan harus disesuaikan. Kalau yang ini bukan utang piutang, kenapa nggak disesuaikan? Karena cash, Bu. Dia langsung. Ya, betul ya jawabannya. Terima kasih ya. Jadi karena transaksi ini sudah terselesaikan pada saat itu juga, gitu ya. Tidak memerlukan penyelesaian di periode berikutnya sehingga pihak induk ini tidak menerima atau tidak tidak memiliki exposure terhadap keuntungan atau kerugian akibat selisih kurs.
ya. Jadi karena transaksinya udah selesai, maka tidak akan ada penyesuaian pada akhir periode. Betul. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan nggak untuk teman dari kelompok 2? Nah, tadi ada satu poin juga yang penting, itu adalah di inventory ya. Firza tadi sudah menjelaskan inventory menggunakan metode FIFO, first in, first out. Ya, oleh karena itu teman-teman penting nih untuk tahu asumsi inventory yang digunakan. Nah, kalau FIFO, first in, first out, maka yang tertinggal menjadi ending inventory di tanggal neraca itu adalah inventory yang dibeli pada paling awal atau paling akhir? Yang akhir ya, Bu? Paling akhir ya. Oleh karena itu, tadi kurs yang digunakan adalah 1,22 atau kurs penutupan pada tanggal neraca. Gitu ya. Untuk cost of sales-nya juga tidak boleh kita mentranslasikan dari laporan keuangan anak, tetapi kita peroleh dari perhitungan tersendiri. Ya, itu yang penting untuk teman-teman bisa pahami ya untuk transaksi di ilustrasi yang kedua ini. Lalu perbedaannya, saya pengen tanya perbedaannya antara metode current dan metode temporal kalau diaplikasikan di ilustrasi 1 dan 2 itu apa? Misalnya dari jurnal eliminasi kita lihat. Ada bedanya nggak sama yang tadi dari kelompok 1? Ini open question ya, siapapun boleh menjawab. Nggak harus kelompok 2. Di OC-nya nggak, Bu? Ya, OC-nya, kenapa tuh? Soalnya kalau metode temporal dia langsung ke other expense, Bu. Sedangkan kalau yang metode current dia kan ada OC-nya, Bu. Itu kan keuntungan dan atau kerugian selisih kurs ya. Oke, baik. Jadi betul bahwa di jurnal eliminasi untuk metode temporal ini kita tidak menyesuaikan keuntungan kita tidak menjurnal atau menyesuaikan keuntungan atau kerugian selisih kurs ke akun investment ya di jurnal umum, akibatnya juga tidak akan muncul di jurnal eliminasi. Ya, itu aja sih kayaknya perbedaannya antara yang tadi di ilustrasi yang pertama. Oke, kesempatan terakhir teman-teman yang lain kalau ada yang mau ditanyakan untuk teman-teman dari kelompok 2. Ini juga masih mendasar ya, kombinasi bisnis akuisisi 100%, jadi belum ada NCI dan tidak ada transaksi antar perusahaan. Apakah sudah cukup jelas teman-teman sekalian? Di kelompok 2 ada permasalahan nggak dalam mengerjakan ini? Ada kesulitan nggak waktu ngerjain? Itu sih Bu ya, tadi yang di inventory kami sempat bingung. Karena kan di buku itu cuma dijelasin kurs yang dipakai itu pembelian terakhir. Sedangkan kalau misalnya inventory itu kan dia termasuk non-monetary item. Seharusnya dipakai historical rate kan. Tapi kenapa disesuaikan? Cuman tadi udah dijelasin sama Ibu sih. Karena kan dia FIFO. Ya. Oke. Iya, jadi makanya saya minta teman-teman ini untuk mempersiapkan presentasi di ilustrasi itu, karena saya lihat yang ada di buku itu meskipun sudah jelas, tetapi ada beberapa bagian yang belum lengkap. Jadi oleh karena itu saya pengen teman-teman itu memiliki pengetahuan yang lengkap gitu, runutannya jelas. Jadi ada analisis transaksinya, analisis metode yang digunakan, kemudian jurnal yang dibuat di buku anak, induk gitu ya. Jadi teman-teman bisa lebih paham lagi. Oke, baik. Kalau tidak ada hal-hal yang perlu diskusikan terkait ilustrasi 2, terima kasih banyak teman-teman dari ya. Silakan ya. Nanya, Bu. Ya. Saya ini aja nih, kayak kereta. Oke, silakan. Ya, Bu. Yang 1,22 tadi saya dengarnya Ibunya katanya kurs akhir ya, Bu. Kurs akhirnya tapi kurs akhirnya bukan kurs penutup akhir tahun 1,2 ya, Bu. Sorry. Saya salah ngomong ya. Ya, sebentar. Inventory. Ya, kurs pembelian terakhir. Kurs pembelian terakhir. Harusnya pada saat kurs pembelian terakhir.
Jadi tetap historical, tetapi pembelian terakhir, yaitu di di kurs 1,22. Di buku juga gitu ya? Coba kita lihat di bukunya. Iya Bu, tapi di soalnya nggak ada diberitahu kayaknya pembelian terakhirnya kapan gitu. Jadi kami dapatnya cuma dari penjelasan di ilustrasinya itu aja. Tahu-tahu Iya. 1,22 gitu. Oh, tahu-tahu muncul 1,22 ya. Ya mungkin ada informasi yang masih missing ya di soal ya. Oke, baik. Jadi di pembelian terakhir ya. Oke, ada lagi dari kelompok 2 mungkin? Oke, baik. Kalau tidak ada, terima kasih banyak teman-teman dari kelompok 2. Oke, baik. Kita lanjut. Teman-teman dari kelompok 3, silahkan. Untuk presentasi, jubirnya siapa? Izin share screen, Bu ya. Siapa ini? Saya, Bu. Oh, Zidan. Oke, silakan Zidan. Sudah terlihat, Bu ya? Sudah. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, teman-teman semua. Mohon izin untuk menyampaikan materi dari kelompok 3. Jadi, perkenalkan diri dulu. Kami dari kelompok 3, dari manusianya dari absen 17 sampai absen 23 di sini. Jadi, hari ini kami akan melanjutkan penjelasan dari materi yang sudah disampaikan teman-teman sebelumnya. Jadi di sini kami bakal menjelaskan tentang poin-poin diskusinya tentang ini. Jadi sesuai yang ditanyakan itu terkait dengan metode apa yang dipakai nantinya. Kemudian kita bakal menganalisis dari transaksi ini. Sebenarnya transaksinya itu termasuk transaksi mata uang asing atau tidak. Kemudian nanti kami bakal menjelaskan tentang jurnal di buku induk dan anak itu bagaimana. Kemudian di sini karena kita metode current rate, jadi nanti kita juga bakal melakukan translasi terhadap trial balance anak, kita bakal sesuaikan ke mata uang pelaporan dari induk. Kemudian kita nanti akan buat jurnal eliminasi dan dilanjutkan terakhir dengan KK konsolidasinya. Oke. Jadi di sini kami membahas tentang ilustrasi 8. Di ilustrasi 8 itu terkait materinya adalah tentang penggunaan current rate method. Bedanya dengan current rate yang tadi di kelompok 1 sampaikan, kalau di sini sudah ada NCI-nya gitu. Dan metodenya pakai equity. Jadi di kasusnya adalah jadi ceritanya pada 1 Januari 2016 sebuah perusahaan di Pekop, itu dia perusahaan USA, dia itu membeli 90% saham S perusahaan asing dengan local currency unit. Jadi di sini nggak tahu kita LCU-nya apa, tapi mereka tahu aja LCU gitu. Dan ada kata sebagai mata uang fungsionalnya. Nah, sebelum membahas juga sih nanti buat jadi supaya lebih gampang, kita bisa mengidentifikasi soal ini adalah menggunakan current rate method atau translation method dengan melihat bahwa di sini ada kata-kata local currency unitnya itu juga sebagai mata uang fungsional. Nah, kalau misalnya current rate method itu, salah satu ciri-cirinya adalah LCU sama dengan mata uang fungsional. Itu ciri-ciri kita bisa memakai metode current rate method. Gitu. Nah, di sini ada nilainya sebesar $229.500. Kemudian di sini ada informasi kurs, karena nanti kita bakal bermain dengan kursnya. Di sini ada kurs pada tanggal 1, itu adalah 0,15. Kemudian total equity-nya ada 1.500.000 total ekuitasnya. Kalau misalnya kita tambah 1.500.000 LCU. Kemudian perusahaan itu kalau misalnya memang ada selisih, nanti dialokasikannya ke paten dengan masa manfaat 10 tahun. Ini kurang ke bawah, kita pindahin ke bawah dulu. Nggak bisa dipindahin. Pindahin dulu sedikit. Ya. Editing. Nah, jadi di sini ada nilai tukarnya. Buat ada beberapa yang kita pakai. Jadi yang pertama adalah 1 Januari, itu pada saat akuisisi itu 0,15. Kemudian rata-rata itu adalah rata-rata di tahun 2016, tahun yang sama, 0,16. Dividen ini kebetulan sama ya, Jadi
pas dibagikan itu dia 0,16. Banyak sih asumsinya, bisa aja. Ya intinya dia dibagikannya pada saat kursnya 0,16. Kemudian closing rate itu adalah, atau current rate itu adalah 0,17, 31 Desember 2016. Kemudian kita membahas tentang metode apa yang digunakan. Nah, sesuai tadi penjelasan di awal bahwa metode yang digunakan di sini adalah closing atau current rate method, atau ya bahasa lainnya translation method. Kenapa kita mengatakan bahwa di sini menggunakan closing atau current rate method? Karena di sini tadi, sesuai yang tadi aku jelaskan juga, bahwa perusahaan S itu mata uang fungsionalnya itu ya LCU. Jadi LCU sama dengan mata uang fungsional. Nah, itu bisa menjadi tanda bahwa metode yang kita bakal pakai di sini adalah metode current rate method gitu. Jadi pas nanti nyusun laporan konsolidasi, PayCorp itu kan memakai dolar. Nah, sehingga nanti kita akan melakukan translasi dari laporan keuangannya CS, kita akan translasikan ke lapor untuk menyesuaikan dengan mata uang pelaporan menggunakan kurs-kurs nanti yang kita sudah tentukan. Sudah ada di soal, bukan ditentukan. Nah, selanjutnya adalah apakah ada transaksi yang termasuk mata uang asing. Kelompok kami ini terkait dengan akuisisi. Jadi di sini dari transaksi akuisisi itu bagi S itu merupakan transaksi mata uang asing. Kenapa transaksi ini dikatakan sebagai transaksi mata uang asing? Karena S ini menetapkan LCU sebagai mata uang fungsionalnya. Kita nggak tahu LCU-nya apa, tapi misalnya kita pakai contoh di buku kita, buat buku acuan kita, misalnya kita asumsikan LCU-nya adalah rupiah misalnya. Nah, kemudian PayCorp itu kan dia menggunakan transaksinya pakai dolar. Kenapa kita bisa menyimpulkan dia pakai dolar? Karena di sini ada informasinya senilai $22.900. Nah, itu kan berarti kita bisa mengambil dari tabel di sini. Nah, misalnya mata uang lokal yang dari S adalah rupiah, mata uang fungsionalnya rupiah. Nah, sementara transaksinya itu memakai dolar karena ada informasi dolar di sana. Nah, jadi bagi S, informasi transaksi ini merupakan transaksi mata uang asing. Nah, bagaimana misalnya dengan si induk? Nah, kalau misalnya induk itu kita nggak tahu nih si induk gimana, tapi kalau misalnya ya kita bilang aja bahwa mata uang lokal sama fungsionalnya sama gitu kan. Nah, dia memakai dolar misalnya dolar dan transaksinya juga pakai dolar gitu kan. Karena tadi juga transaksinya akuisisinya pakai dolar. Maka karena sama semua dia pakai dolar, maka itu termasuk transaksi lokal bagi si P. Jadi ini dua sisi yang berbeda. Selanjutnya kita bakal melakukan transaksi terhadap apa? Terhadap trial balance atau saldo akun dari laporan keuangannya si S di tahun 2016. Nah, di sini ada trial balance LCU, kita sudah memisahkan antara sisi debit dan sisi kredit. Kenapa dipisahkan? Karena kita mau mencari selisih. Kalau di metode current rate, itu nanti selisih dari debit dan kredit dari trial balance CS itu nanti akan dialokasikannya ke CI. Nah, di sini kita bisa lihat polanya ya. Jadi kalau misalnya di metode current rate itu ada beberapa yang bisa kita hafalkan bahwa aset dan liabilities itu memakai current rate. Aset dan liabilities itu pakai current rate. Itu cara menyeluruh. Jadi semua aset, semua liabilitas itu pakainya current rate. Gitu ya. Nah, kemudian aset dan liability, ya benar. Nah, terus habis itu ekuitas itu menggunakan historical rate. Jadi segala ekuitas, begitu juga dividen itu pakai historical rate. Secara bahasa lainnya actual rate pada saat pembagian. Kemudian segala expense dan segala revenue, kalau di metode current rate itu menggunakan average rate atau rata-rata. Sebenarnya kalau di PPT itu dia pakainya current, tapi diasumsikan actual rate, tapi diasumsikan karena transaksi terjadi secara merata setiap tahun sehingga dia pakainya average. Sehingga di sini kalau kita lihat soal tadi
0,17 ini adalah closing rate sebenarnya. Nah, jadi segala transaksi yang kayak seperti cash, account receivable, inventory, itu kan aset semua, sampai equipment. Nah, itu pakainya current rate, 0,17. Kemudian ini ada transaksi cash of sale, expense, ini kan expense, itu dia pakainya yang average rate. Ini kurs rata-rata. Nah, kemudian dividen, ini kebetulan aja sama dividen actual rate sama dengan average, tapi bukan berarti dia pakai average. Ini kalau dividen itu dia pakainya actual rate gitu, kurs aktualnya. Kita sudah translasikan, kita dapat total debitnya adalah 549.500. Kemudian di kredit kita lihat lagi. Kredit ini ada unsur-unsur dari aset dan liabilitas. Di sini ada akumulasi sampai akun payable. Nah, itu kita kalikan dengan current, kurs penutup ya, closing. Nah, kemudian ada juga capital stock sama return earning. Nah, capital stock sama return earning ini kan transaksinya historis dari pada saat akuisisi. Nah, sehingga karena pada saat akuisisi ini kita pakai yang historis. Ingat, ini RE-nya pre-acquisition, karena kalau RE yang setelah akuisisi itu tidak perlu dilakukan penyesuaian, karena dia merupakan nilai hasil akhir istilahnya gitu. Jadi dia tidak memakai penyesuaian nilai kurs. Nah, di sini ada 0,15 ini pada tanggal 1 Januari 2016 ya kursnya. Kemudian sales ini dia pakai yang rata-rata, sehingga kita dapatkan total kredit adalah 519.000. Nah, di sini kan ada selisih. 549.500 dan 519.000. Nah, selisihnya ini ditambahkan dengan penyimbang. Penyimbangnya itu apa? Kalau di current rate itu dia pakai namanya AOCI. Nah, AOCI-nya sebesar 30.500 di kredit. Berarti istilahnya ada keuntungan, karena AOCI itu kan di bagian ekuitas. Oke. Lanjut, kita bahas dari perhitungan excess-nya. Nah, gimana kita menghitung excess-nya? Ya sama saja. Jadi kita menghitung dulu. Tadi kan harga perolehannya pakai dolar. Ya udah kita hitung ke dolar dulu. Harga perolehan sama implied value. Nah, harga perolehan pada implied value 90% sehingga kita dapat $255. Nah, kita juga menghitung nilai dari net asset atau ya nilai ekuitas dari S. Nah, ini kalau dipisahkan ada capital stock sama RE, itu kita kalikan dengan kursnya karena kita mau ke dolar dulu. Nah, kita kalikan dengan kursnya, kita dapatkan 0,15 pada saat tanggal 1 Januari ya. Nah, ini kita kalikan 0,15 sehingga dapat 225.000. Itu kita selisihkan dengan implied value, kita dapatkan excess yang masuk ke paten sesuai perintah dari soal. Nah, excess ini jangan langsung dibagi karena nanti ada perhitungannya. Ini karena ini masih dalam dolar ya. Nah, metode kita dalam menghitung paten ini yang sebenarnya agak rumit kalau di metode current rate. Jadi paten ini perlu diubah lagi ke dalam LCU. Jadi $30.000 kita ubah lagi ke dalam LCU dengan membaginya 0,15. Harus dibagi. 0,15 ya, bukan dikali. Nah, ini dibagi 0,15 sehingga didapatkan sebesar 200.000. Nah, 200.000 ini nanti kita amortisasikan karena dia selama 10 tahun, berarti per tahun itu amortisasinya adalah 20.000. Nah, karena kita melaporkannya dalam mata uang dolar, sehingga 20.000 ini kita kalikan. Ingat, ini amortisasi, karena dia juga expense, sehingga expense itu kita kalikannya dengan kurs rata-rata. Kita kalikan 0,16, kita dapatkan 3.200. Seharusnya 200 kurang 20.000 ada 180.000. 30.000 kurang 3.200 itu 26.800. Ini nilai seharusnya 26.800. Tapi kalau kita mengurangkan 200.000 kurang 20.000 itu ada 180.000, maka 180.000 itu nilai sisa dari unamortized patent itu kita kalikannya dengan kurs closing. Nah, kurs closing, kurs akhir tahun itu 0,17. Sehingga nilainya tuh 30.600. Nah, ini kan ada selisih. Seharusnya tuh nilainya 26.800, tapi kita melaporkannya 30.600. Berarti ada laba di sini. Ada keuntungan laba selisih kurs yang nanti akan dialokasikan juga sebenarnya ke dalam usia. Tuh. Oke. Selanjutnya adalah membahas tentang jurnal
masing-masing buku perusahaan. Jadi di buku P mencatat di sini ada transaksi dividen. Nah, dividen itu didapatkan dari cash, jurnalnya adalah cash pada investment in S. Itu nilainya 14.400. 14.400 itu dari mana? Karena di sini ada NCI, sehingga nilainya nggak penuh dividennya. Sehingga kita cuma mendapat sesuai kepemilikan kita aja. Di P itu 90%, sehingga 90% dikalikan 16.000. 16.000 itu, ini karena kita tadi sudah melakukan transaksi, ya, kita bisa melihat informasi di sini. Nah, ini dividen kan 16.000. Jadi pakai transaksinya aja buat informasi bikin jurnalnya. 14.400. Kemudian kita juga melakukan pencatatan pendapatan investasi di buku P. Nah, di buku P itu jurnalnya investment in S pada income from S. Dari mana dapat nilai 18.720? Ini kita menghitung dulu. Jadi ada bagian investor atas ini laba, istilahnya net income. Net income itu kalau di kertas kerja sudah ada, tapi kalau nggak ada kita hitung lagi dengan mengurangkan sales dengan expense. Dapatnya 24.000, jangan lupa juga dengan kurangin dengan amortisasi paten sebesar 3.200. Nah, ini kan masih nilai 100%. Nah, nilai 100% ini kita kalikan dengan 90%, karena ini kan bagiannya buku P aja. Nah, jadi kalau 90%-nya, aku hitung dulu. 24.000 kurang 2.000 kurang 3.200, itu adalah 20.800. Nah, 20.800 itu nanti kalikan dengan 90%-nya. Jadi kita dapat 18.720. Kemudian di sini ada jurnal tambahan karena ini current. Jadi di sini kalau di current itu dia masuknya ke OCI ya. Nanti OCI itu baru nanti pas dieliminasi. Di sini kita membuat pertama adalah pencatatan laba dari selisih kurs translasi. Tadi kan kita sudah dapat selisih kurs nih sebesar 30.500 yang istilahnya laba. Nah, atas bagian laba tersebut P juga mengakui sebesar berapa? 90%, karena dia 10%-nya itu buat NCI. Jadi 30.500 kali 90%. Dan ini juga ada selisih kurs paten tadi. Jadi kita menghitung selisih kurs paten tadi ada sebesar 3.800. Nah, 3.800 ini dikalikan dengan 90% juga, sehingga kita dapat 3.420. Bagaimana dengan jurnal di buku S? Ini ada pembagian dividen. Dividen pada cash, nilainya penuh karena itu dia pakai mata uangnya si S, yaitu LCU. Nah, kemudian jurnal eliminasinya, bagaimana jurnal eliminasi dari konsolidasinya, gimana jurnal eliminasinya. Nah, jadi yang pertama dieliminasikan adalah eliminasi pendapatan investasi, itu adalah income from S pada dividen. Income from S itu ya sama tadi. Perhitungannya tadi kita lakukan juga di dalam buku P, itu kita tinggal taruh di debit. Income from S 18.720. Dividen ini sesuai dengan kepemilikannya berapa tadi? 14.400 kan, sudah dihitung juga. Sisanya itu masuk ke investment in S. Selanjutnya kita melakukan eliminasi ekuitas dan investasi induk di NCI. Ini kan sama aja tadi seperti yang dijelaskan di kelompok 1. Di sini juga sama aja gitu. Jadi di sini ada RE common stock paten, intinya ada nilai transaksi yang sudah ditransaksikan. Kemudian selisihnya itu 90%-nya masuk ke investment in S, 10%-nya masuk NCI beginning. Kemudian ini ada alokasi laba untuk laba anak bagi NCI. Nah, di sini kan karena ada faktor NCI, kita juga bakal mengalokasikan NCI expense. Nah, tadi pakai perhitungan yang tadi buat income aja. Yang tadi 24.000 kurang 3.200, kemudian kalikan dengan 10%. Nah, nanti di kredit ada dividen, sesuai berapa tadi pembagiannya, tadi 16.000 kalikan 10%, dapat 1.600, sisanya masuk ke NCI ending. Kemudian ini amortisasi excess value, itu tinggal pakai yang tadi yang kita hitung tadi, ada 3.200. Kemudian nanti ada penyelesaian saldo paten. Nah, ini penyelesaian saldo, jadi karena kita ada faktor NCI juga di dalamnya, jadi penyelesaian ini kan kalau tadi di contoh 1, itu paten pada investment in S aja gitu. Kalau memang nggak ada NCI. Tapi kalau sudah ada NCI, maka jurnal penyesuaiannya adalah paten, karena kita menyesuaikan nilai paten, pada investment in S sebesar 90% dari 3.800, dan NCI ending sebesar 10%-nya. Kemudian ini juga ada alokasi terhadap selisih dari penyesuaian translasi.
itu ada nilai 30.500. Nah, 30.500 ini juga disesuaikan karena ada sebagian yang masuk ke si A sebesar 90% dan 10%-nya masuk ke NC begini. Efeknya apa? Ini jurnal kakak konsolidasinya hampir sama semuanya karena kita tinggal memindahkan saja sebenarnya dari jurnal eliminasi yang kita buat. Biasanya S ini kosong, jadi nanti kita isi dengan transaksi kita. Kemudian agak berbeda di sini. Jadi di sini nanti akumulatif OCI-nya kita isi dengan 30.500 gitu. 3870 ini tidak dihapuskan karena ini nanti istilahnya kita memindahkan dari S, kita pindahkan ke buku P gitu istilahnya. Sebesar 90% aja. Gitu. Jadi ini tetap 3870 dan tetap dilaporkan 3870 sebesar akumulatif OCI. Tapi yang 30.500 ini yang tadi dari selisih antara laba debit kredit, nah ini kita hapuskan sebesar 30.500. Sekian dari kelompok kami. Ada yang mungkin ingin ditanyakan atau apa? Ya, terima kasih Zidan dan teman-teman dari kelompok 3 atas penjelasannya. Sudah sangat jelas. Silahkan kalau ada yang ingin tanyakan, mungkin ada yang masih bingung-bingung, teman-teman yang lain boleh. Ini ilustrasinya sudah lebih kompleks, sudah melibatkan NCI juga. Ya, meskipun masih belum ada transaksi interperusahaan. Oke, ada pertanyaan nggak dari teman-teman yang lain? Tadi juga sudah dijelaskan ya saat eliminasi perbedaannya dengan ilustrasi yang akuisisi 100% itu apa, terutama itu pada saat ini ya eliminasi OCI. Ya, accumulated OCI itu harus dibagi antara induk dan anak sesuai dengan secara proporsional terhadap kepemilikannya. Ada yang tanyakan? Teman-teman yang lain silahkan. Kalau dari kelompok 3 ada kesulitan nggak waktu mengerjakan ilustrasi yang ini? Ada bingung-bingung gitu nggak? Sempat bingungnya di mana mungkin? Kalau kami tidak ada sih Bu. Kalau misalnya secara keseluruhan karena sudah kami kayak sebenarnya kayak memindahkan aja sih. Mungkin kayak misalnya ya penjelasan jurnalnya aja lagi. Kayak gimana penjelasannya. Tapi sebenarnya secara keseluruhan kami hanya mengulang penjelasan dari buku saja. Oh, nggak ada bagian yang missing gitu ya di buku ya? Ya, Bu. Oh, oke. Oke, boleh saya lihat ke jurnal eliminasinya mungkin Zidan? Oke, nah di sini tadi yang dijelaskan jurnal yang terakhir, gitu. Boleh mengalokasikan selisih penjabaran ke NCI. Boleh dijelaskan kembali mungkin Zidan 30.500 itu dapat dari mana? Baik, Bu. Jadi 30.500 itu dari tadi perhitungan di sini. Nah, ya. Jadi tadi kita kan tadi melakukan translasi di sini. Nah, dari proses translasi itu kan ada total debit dan total kredit. Nah, dari total debit dan total kredit ini karena memang proses dari translasi itu kan ya istilahnya kita memakai banyak kurs yang berbeda-beda. Nah, efek dari memakai banyak kurs yang berbeda-beda itu pasti ada namanya selisih gitu kan. Nah, selisih ini kalau metode current rate itu dipakai dialokasikannya ke AOC gitu kan AOC. Nah, dari perhitungan kami mendapatkan bahwa saldo debit itu lebih besar dibandingkan saldo kredit. Nah, sehingga penyeimbangnya itu ditaruh di kredit sebesar 30.500. Nah, ini 30.500 ditaruh di kredit. Ini sifatnya keuntungan karena memang dia di kredit kan AOC itu ekuitas gitu kan. Nah, kemudian eliminasinya. Nah, karena dapat 30.500, ini kan sebenarnya transaksinya di S. Kalau misalnya di apa ya? Maksudnya transaksi ini terjadinya di S.
Kemudian dan 30.500 ini jadi istilahnya kepemilikannya nggak cuma buat si P aja. Jadi selain P, si NCI juga memiliki kepemilikan sebesar 10%, sehingga tidak hanya 30.500 ini tidak hanya dibagikan untuk P aja, jadi dibagikan juga buat NCI beginning. Jadi di sini kalau jurnal biasanya itu accumulated OC pada investment in S, kalau sekarang ada NCI beginning, sesuaikan dengan proporsinya masing-masing. Kebetulan investment in S 90%, sehingga kita kalikan 90% dapat 27.450, 10%-nya itu 3050 itu untuk NCI beginning. Gitu, Bu. Oke, baik, sudah jelas ya penjelasannya. Kalau boleh dilihat lagi dari ininya, Zidan boleh ke kertas kerja konsolnya. Nah, accumulated OCI itu ada di bagian apa nih? Di neraca di bagian apa? Stockholders, equity gitu ya. Equity pemegang saham. Nah, oleh karena itu, kenapa accumulated OCI ini harus dibagi ya antara si induk dan anak? Ya, karena dia memang posisinya ada di bagian stockholders equity. Oke, baik. Teman-teman mungkin kesempatan terakhir untuk bertanya ke teman-temannya dari kelompok 3 untuk ilustrasi yang ketiga ini. Kayaknya udah pada jelas, Zidan. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman dari kelompok 3. Oke, bagus presentasinya. Berikutnya saya persilahkan teman-teman kita dari kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silahkan siapa yang mau mewakili teman-temannya. Saya, Bu. Tapi yang share screen Swandi. Oh, boleh. Silahkan. Minta tolong Swandi. Sudah terlihat, Bu. Sudah. Oke. Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Nia dan teman-teman. Saya mewakili kelompok 4 akan memaparkan ilustrasi nomor 10. Ini anggota kelompoknya. Anggota kelompoknya terdiri dari Said, saya, Salma, Samuel, Sylvie, Swandi, dan Junita. Selanjutnya, topik yang akan dibahas itu yang pertama, metode dan transaksi yang dipakai. Yang kedua, jurnal di buku induk dan anak. Yang ketiga, penjabaran trial balance anak. Yang keempat, jurnal konsolidasi atau jurnal eliminasi. Dan yang kelima, kertas kerja konsolidasi. Yang pertama, metode dan transaksi. Analisis metode. P Corporation menggunakan metode current karena diketahui di soal bahwa MU pelaporan anak sama dengan MU fungsional anak. Tadi sebelumnya ilustrasi 10 juga mengambil dari ilustrasi 7 yang juga dipakai oleh ilustrasi 8 yaitu kelompok Zidan. Jadi sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya, analisis transaksi. P berasal dari USA, sehingga mata uangnya adalah US dollar. P memakai fungsional dolar Amerika karena saat mengakuisisi S menggunakan mata uang dolar. S merupakan perusahaan asing yang memakai mata uang fungsional local currency unit atau LCU. Otomatis mata uang lokalnya adalah LCU. Nah, ini jika entitasnya P, mata uang lokalnya dolar, dan mata uang fungsionalnya dolar, jika didenominasikan transaksi jual belinya itu dalam dolar, maka transaksinya termasuk transaksi lokal. Jika denominasi transaksi jual belinya adalah LCU, maka transaksi mata uang asing. Untuk entitas S yang memiliki mata uang lokal LCU, mata uang fungsional LCU, denominasi transaksi jual belinya dolar, maka penentuan transaksinya merupakan transaksi mata uang asing.
Namun jika denominasi transaksi jual belinya LCU, maka termasuk transaksi mata uang lokal. Jadi